Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan yang kedua di Statistika Bisnis, kita akan bahas mengenai mendeskripsikan data. Nah, di sini tahapan yang pertama yaitu mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data. Ya, jadi kemarin udah kita bahas jenis-jenis data statistik itu seperti apa. Nah, sekarang ini cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Nah, pada bab ini saya mengambil materi secara umum dari buku e-book yang sudah saya bagikan, tapi isinya hampir sama dengan yang ada di bukunya Pak Abuzar, Prof. Abuzar ya. Eh, Secara umum sama, cuman mappingnya saya ambil dari sana. Nah, untuk tujuan pembelajarannya pada materi ini ada 4 ya. Eh, Intinya adalah poin 1 dan 2 ini membahas tentang kualitatif. Yang ketiga dan 4 ini membahas mengenai kuantitatif ya. Jadi kita harus pahami dulu kemarin ya, variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Ada dua hal yang nanti kita bahas. Karena dua variabel ini cara menyajikannya harus sesuai gitu ya, harus tepat. Nah, kemarin kita kembali ke namanya variabel gitu ya. Variabel itu adalah objek ya atau sesuatu yang kita amati, sedang kita amati ya. Jadi variabel itu lebih luas dari data ya. Kalau data tuh kita ngelihat misalkan itu di Excel tuh per baris ya, itu data. Tapi kalau variabel tuh jadi per baris itu dinamakan apa gitu ya. Misalkan ada data 160 cm, 170 cm, 180 cm. Nah, ini namanya variabelnya apa, objek yang diteliti ini namanya. Nah, namanya adalah variabel yaitu tinggi badan. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah memahami variabel, nah kita bedakan yang kualitatif dan kuantitatif. Kalau paling gampang kuantitatif, kuantitas ya, itu kita lihat dari dia bisa dihitung, dia bisa dinumerikkan. Nah, angka ya. Tapi kalau kualitatif tidak ya. Jadi bukan tidak bisa diangkakan ya, tapi berupa misalkan tipe kendaraan misalkan. Yang kedua jenis-jenis produk itu namanya kualitatif ya. Kan kalian sudah coba nyari di internet kan mengenai di website perusahaan atau di annual report ya mengenai kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi produk gitu. Terus kemudian uh, struktur direksi. Nah, jadi yang nggak bisa dinumerikkan gitu. Terus kemudian lokasi pabrik, nah, itu kan bukan angka, tapi kualitatif data yang non numerik, yang dijelaskannya dengan pendeskripsian. Ya, nah kemudian ini ada dua ya, intinya adalah bagaimana kita meringkas data kualitatif ya, dan bagaimana kita meringkas kuantitatif, variabel kuantitatif. Nah, yang poin keduanya ini adalah bagaimana menyajikannya agar kita itu lebih mudah dipahami, yaitu bisa menggunakan diagram bar ya, atau juga bisa menggunakan pie chart ya. Pie chart tuh kayak bundaran ya yang dibagi menjadi kayak pie, kue pie yang itu nanti dibagi menjadi beberapa jenis data kualitatif yang ingin dijelaskan. Tujuannya apa? Untuk mempermudah. Nah, baik. Nah, kita pengantar yang pertama sekarang. Nah, pengantar yang pertama. Ini di bukunya, di e-book ya, dia membahas mengenai industri retail mobil di US. Ini sangat kompetitif ya. Retail, kita ngomongin bukan manufacturingnya, tapi retail. Kalau manufacturing, productionnya. Biasa kita bahas di uh, akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Tapi kalau retail, bagaimana kita menjual produk yang setelah keluar dari pabrik. Nah, biasanya kan ada dealer ya. Nah, dealer-dealer kalau di Indonesia itu namanya Yamaha Mataram Sakti gitu ya, dan Yamaha lainnya kan macam-macam. Ada Honda itu
Hondanya apa ya jenisnya ya? Honda Mataram, itu Yamaha Mataram ya. Honda itu apa? Sebentar saya cari dulu. Oke, Honda itu bisa ada namanya dealer Honda Big Wing, dealer Honda PT Astra Honda Motor gitu ya. Macem-macem. Jadi Honda itu dealernya perusahaan sendiri yang dia mendistribusikan secara retail. Retail itu artinya dia eceran yang dibeli ke konsumen akhir. Nah, di sini akan dibahas mengenai Applewood ya. Auto Group ini salah satu dealer yang juga menjual beberapa produk retail untuk mobil. Nah, di sini Applewood ini ketika menjual gitu ya, dia memiliki beberapa lokasi penjualan gitu ya, dan kemudian bagian direkturnya ingin mengetahui gitu ya, bagaimana cara melacak ya tracingnya dan menganalisis penjualan kendaraan dan profitabilitas kendaraan tersebut. Nah, jadi kayak kita tuh pengen lihat gitu loh, penjualan ini paling besar tuh didapatkan dari daerah yang mana gitu. Atau juga sebenarnya kalau kita jual kendaraan ini, profitabilitas yang terbesar tuh dari kendaraan yang jenis apa sih gitu loh. Terus kemudian konsumen yang membeli itu sekitaran usia berapa gitu loh. Terus kemudian biasanya sebelumnya dia itu memang baru pertama kali beli mobil di tempat kita, atau memang sudah sering gonta-ganti mobil sebelumnya, udah berapa kali beli di tempat kita, dilihat recordnya. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan hal tersebut, dia minta agar dapat disediakan data statistik mengenai beberapa hal. Misalkan ada usia pembelinya, profit yang didapatkan. Kadang-kadang jual mobil yang sama gitu ya, bisa jadi profitnya berbeda. Misalkan, coba Anda lihat, ini jual sedan, profitnya $1.387. Tapi di sini jual mobil sedan juga di lokasi yang berbeda 1.206, ada yang 1.342. Jadi perkendaraan itu bisa memberikan profitabilitas yang berbeda-beda, ya tergantung istilahnya cara deal-dealan dengan konsumennya, lokasinya di mana dan seterusnya. Nah, kemudian lokasinya di mana, tipe kendaraannya apa, previous jumlah kendaraan yang pernah dibeli oleh konsumen yang sama tuh berapa. Jadi data retail, orang retail itu butuh data kayak gini ya, tujuannya untuk dapat memproyeksikan, dapat mengevaluasi ya, dapat planning tadi ya, dia planning dan evaluating apa yang sudah terjadi. Karena dengan pemetaan itu tuh kita bisa bersikap sama dealer-dealer kita di lokasi yang berbeda gitu ya. Nah, lanjut ya. Kalau misalkan data ini hanya berupa seperti ini gitu ya, kita kan nggak bisa mengelompokkan gitu, maka butuh yang namanya tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensi ini tujuannya apa sih gitu ya? Jadi salah satu teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan sekumpulan data ini adalah statistik deskriptif. Ya, jadi tujuannya untuk organize data, mengatur data, mengelola data, menunjukkan pola ya, trennya data tuh kayak gimana. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai mana yang cenderung banyak. Jadi kayak mana data yang mengelompok gitu ya pada data tertentu. Misalkan di lokasi A gitu ya, ternyata dia lebih banyak terjual di lokasi A atau lokasi B. Jadi menunjukkan kelompok data. Dan untuk menjelaskan data yang ekstrim. Ekstrim tuh paling tinggi, paling rendah gitu ya. Atau tidak biasa. Nah, caranya, tekniknya ini adalah tabel frekuensi ya. Jadi menggunakan tabel frekuensi. Nah, tabel ini merupakan bentuk penyajian data yang berisi kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori atau pengelompokan nilai data. Jadi, tadi ya, ini datanya masih mentah, raw gitu ya, terus kita olah menjadi tabel yang mudah untuk dipahami agar menunjukkan hal-hal seperti ini. Ya, nah, jadi seperti yang saya bahas di awal tadi, kita membahas mengenai dua hal, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai data yang kualitatif. Jadi meringkas variabel kualitatif dengan tabel frekuensi dan frekuensi yang relatif.
ya. Jadi ada dua, melihat variabel kualitatifnya dengan dua, yaitu tabel frekuensi dan frekuensi yang relatif. Nah, ini kasusnya di Applewood Auto Group ya, yang tadi saya jelaskan di awal. Kita lihat ada beberapa data yang tadi dia butuhkan. Kita identifikasi dulu mana yang data kualitatif dan mana yang data kuantitatif. Ya, kita lihat usia pembeli, dia kuantitatif karena diinterpretasikan dengan angka. Jumlah profit ya dengan angka. Number of previous purchase by the buyer. Jadi berapa jumlah yang pembelian yang dilakukan oleh pembeli pakai angka. Nah, tapi dealer mana yang menjual melakukan penjualan sama tipe kendaraan yang terjual, ini namanya data kualitatif. Nah, ini adalah contoh di data kualitatif ya. Data kualitatif ini adalah kita meringkas penjualan bulan lalu per lokasi gitu ya. Jadi lokasi Kane, Olen, dan Sheffield dan Tionesta itu berapa jumlah produk yang terjual. Artinya apa? Kita ngomongin kualitatif tuh kita mengelompokkan data yang sebelah kiri ini loh. Ya, yang sini ini dia kualitatif. Nah, kayak ini ya, data yang kita mau deskripsikan ini adalah data kualitatif. Sorry. Nah, ini lokasinya, ini data kualitatif ya. Nah, ini data kualitatif ini dijelaskan oleh kuantitatif. Kita fokusnya pada penjelasan yang di sini. Nah, ini nanti pengelompokan ini menggunakan tabel frekuensi. Nah, kalau frekuensi relatif itu apa? Jadi dia kalau tadi tabel frekuensi kan cuman ini ya. Di lokasi Kane ini ada 52 jumlah unit mobil yang terjual. Ya. Olen dia 40. Nah, tapi kalau relatif kita membandingkan ke totalnya. Jadi ada relasi antara per frekuensi dengan totalnya. Kayak semacam proporsi gitu loh. Nah, contohnya ini 52 bagi 180 sekian. Ya, proporsinya. Found tuh dapat dari mana? Gitu ya, kira-kira dapatnya kayak gitu. Nah, itu adalah frekuensi yang relatif. Jadi paham ya, tabel frekuensi dan frekuensi relatif. Nah, lanjut. Bagaimana menyajikan grafik data kualitatif? Nah, kalau di kualitatif sebenarnya sama sih gitu konteksnya. Cuman ada dua grafik yang sesuai dengan data kualitatif. Jadi kayak misalkan ini, data ini kita masukkan ke bar chart gitu ya. Di bar ini tuh kayak gini. Nah, ini data kualitatif tuh ada di sumbu X. Ya, menunjukkan ini adalah lokasi di Kane, di Sheffield, di Tionesta, di Olen. Nah, grafik sumbu Y ya, sumbu Y ini menunjukkan berapa unit yang terjual. Maka bar chart ini menentukan frekuensi. Oke, bar chart adalah grafik yang menunjukkan kelas kualitatif ya pada sumbu horizontal, kualitatifnya di horizontal yang tidur, kelas pada sumbu dan kelas ya atau jumlah numbernya itu di sumbu yang vertikal. Nah, frekuensi kelas sebanding dengan tinggi baloknya. Oke, nah lanjut sekarang. Nah, yang kedua ya, kita bisa melihat di sini adalah ketika kita pakai bar chart. Ada metode yang kedua, ini menggunakan pie chart. Nah, pie chart ini gimana caranya gitu loh. Pie chart ini sebenarnya untuk frekuensi yang relatif, pakai proporsi. Paham ya? Kalau tadi kita ngomongin jumlahnya pakai bar, kalau pakai pie chart kita mengatakan ini proporsinya. Berapa proporsi produk yang terjual di Kane. Ya. Sorry, ini yang kedua datanya bukan lokasi, sorry. Ini tipe kendaraannya. Tipe kendaraan kan ini juga kualitatif kan tadi. Nah, sedan, SUV, compact, truck, hybrid itu adalah kualitatif. Nah, di sini sedan ini misalkan ini 72 dibagi 180 ini 40%. Maka di sini kayak gini.
Ya, jadi pakai proporsi untuk menunjukkan. Jadi tujuannya apa gitu loh. Nah, kalau kayak gini kan gampangannya kayak kita, oh paling besar di sini, sedan. Nah, ini hampir sama sebenarnya, tapi lebih mudah kalau, oh jadi dari bulan ini 180 yang terjual, proporsi terbesar itu di mana? Dengan pie chart. Oke. Nah, ini ada contohnya. Oke, contoh latihan soal. Di skylodge.com sedang menguji pemasaran, situs web pemasaran barunya, dan tertarik pada apa nih? Oke, mudahnya website untuk ditelusur ya, atau dinavigasi. Perusahaan secara acak memilih 200 pengguna internet, jadi dia melakukan survei untuk melakukan tugas pencariannya mereka di web. Nah, jadi kayak kita tuh mau uji coba web, terus kemudian kita minta orang untuk mencoba masuk ke web kita dan menilai website kita dengan beberapa hal. Jadi yang dinilai ini adalah penilaian kemudahan navigasi relatifnya. Jadi poor, ya buruk gitu ya, good, excellent, sama awesome, gitu ya. Nah, dari hasil survei 200 pengguna, ini adalah hasilnya. Nah, dia memberikan hasilnya seperti ini. 102, 58, 30, dan 10. Nah, pertanyaannya yang pertama, jenis skala apa yang digunakan untuk kemudahan navigasi? Nah, skalanya apa? Jadi kita lihat dulu, oh sing menilai kemudahan navigasi kan pakai ini kan, poor, good, excellent, and awesome. Nah, ini kan pakainya berarti apa? Nah, kita lihat jawabannya. Apakah nominal atau ordinal, interval, atau rasio? Kalau rasio pasti enggak, nominal juga enggak, gitu kan? Nah, pilihannya ordinal atau interval. Kenapa kok rasio enggak, nominal enggak? Lah ini bukan angka, ya kan? Nah, kita lihat. Nah, data tersebut ukurannya apa? Ordinal. Ordinal itu bisa angka, bisa deskripsi karena ini kualitatif, tapi menunjukkan urutan atau peringkat. Jadi dari buruk ke paling baik, itu kan urut kan, misalkan buruk dinilai 1, 2, 3, 4. Jadi angka 1 kalau diangkakan ya, tapi kan ini datanya tadi dideskripsikan kualitatif. Buruk, poor, sampai awesome. Nah ini sebenarnya mengurutkan kan dari buruk ke sangat baik. Kalau dikasih angka 1, 2, 3, 4. Nah, karena 1, 2, 3, 4 ini bukan sekedar angka 1, 2, 3, atau 4, tapi ini adalah berupa urutan. Ya. Terus, diminta apa yang kedua? Anda diminta gambarlah diagram batang untuk hasil survei. Diagram batang tuh bar chart itu tadi. Terus Anda diminta diagram pie untuk hasil survei. Jadi sebenarnya mudah ya, tinggal kita gambar aja. Ini yang sebelah X-nya adalah is kemudahan dalam navigasi, penilaiannya. Yang atas frekuensinya. Ya, ini. Nah, ini di sini pakainya persen. Nah, artinya apa? Dia udah buat satu kolom lagi nantinya. 102 dibagi 200, 50 sekian persen. Ya kan? Ini bukan jumlah loh ya, bisa relatif. Kalau relatif itu proporsi. Ya, jadi sebelah sini relatif. Dibuat kayak gini. Atau bisa juga pakai pie chart kayak gini. Loh Bu, ini gambarnya gimana tuh kalau pakai pie chart ya? Kalau gampangannya kamu gambar manual ya harus pakai skala kan. Misalkan ini 100%, kalau 50 segini, kalau lebih dikit ya berarti dienggok ke site dan seterusnya. Pakai busur gitu ya. Atau sekarang kalau kita pakai Excel ya itu udah otomatis langsung bisa. Ya. Terus, poin yang ketiga. Ya, jadi kita sudah ya contoh untuk yang kualitatif. Jadi poin yang selanjutnya ini kita beralih ke data kuantitatif dengan tabel frekuensi dan frekuensi relatif. Apa bedanya? Lebih kompleks karena variabel yang kita teliti, kita tuju adalah lebih ke angka kuantitatif gitu loh. Ya, kita menghitung data kuantitatif. Kalau tadi simple ya, hanya data yang berupa kualitatif. Nah, sekarang kalau kuantitatif ini gimana caranya?
Nah, ada beberapa tahapan yang memang harus dilalui. Misalkan dari data ini masih datanya Applewood tadi ya, saya ini kan. Nah, dua data yang ini adalah dealer yang melakukan penjualan di sini. Ini yang kualitatif tadi ya. Nah, kita fokusnya ke kuantitatif, usia pembeli, jumlah laba, jumlah pembelian sebelumnya oleh pembeli. Nah, kita fokusnya di sini. Nah, tujuannya apa? Kita ingin, misalkan perusahaan ingin mendapat informasi ringkasan penjualan berdasarkan profit yang didapatkan per kendaraan. Tadi yang saya singgung di awal ya, per kendaraan itu profitnya berapa. Nah, maka dari itu kita harus membuat ya distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Nah, kalau tadi saya bilang, Excel yang kita lihat di kolom introduction, di slide introduction tadi, itu berupa jajaran data mentah gitu ya. Tapi kita belum mengelompokkan tujuannya apa, agar mudah dilihat datanya, agar mudah diobservasi. Kenapa? Karena kalau kita lihat data mentah gitu ya, ya udah gitu, cuman oh ini terjual segini. Kita nggak bisa memetakan dan mengambil keputusan dari situ. Ya, makanya dibuatlah distribusi frekuensi. Nah, kenapa Bu yang kualitatif nggak dibuat distribusi frekuensi? Karena itu data kualitatif, udah langsung mengelompok lokasi A, lokasi B, merek A, merek B. Nah, tapi kalau datanya kuantitatif, misalkan kita ngomongin usia pembeli. Nah, usia itu kan rentangnya jauh ya, dari mulai katakanlah yang beli, katakanlah kita cut off-nya dari mulai 17 tahun sampai usia 70 tahun misalkan. Nah, apakah kita bikin tabel dari 17 sampai 80? Sama aja, itu nantinya nggak menyelesaikan masalah. Nah, kita buat kelompok. Misalkan 17 sampai 25, 25 sampai 33. Nah, itu kan kelompoknya jadi jelas. Oh, ini kelompok yang produktif, ini kelompok yang begini. Jadi dikelompokkan agar lebih mudah. Oke, lanjut. Nah, gimana? Tadi definisinya silakan Anda baca ya. Dikelompokkan berdasarkan kelas dan jumlah observasi tiap kelas. Nah, contohnya kayak gini nih. Ya, ini contoh 24 bisa dilihat di buku kalian. Si Miss Catherine Ball dari Applewood Auto Group ingin meringkas keuntungan variabel kuantitatif dengan distribusi frekuensi dan menampilkan distribusi dengan bagan dan grafik. Nah, paham ya? Dia pengen apa dulu? Meringkas keuntungan di variabel kuantitatif. Nah, dengan informasi ini, Miss Ball ini tadi dapat dengan mudah menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa keuntungan khas atau keuntungan per penjualan? Ya, apa sih bahasa Inggrisnya keuntungan khas? Saya cek dulu. Oke, jadi maksudnya adalah what is the typical profit of each sale gitu ya. Jadi setiap penjualan tuh dapat profitnya berapa gitu ya. Terus what is the largest or maximum profit of any sale gitu ya, paling besar kalau di penjualan itu dapatnya berapa, paling kecil dapatnya berapa di penjualan, around what value do the profits tend to cluster gitu. Jadi pada sekitar nilai atau profit berapa yang didapatkan, yang itu sebenarnya kayak berapa rata-rata sih, berapa rata-rata profit yang didapatkan. Jadi rata-rata mengelompoknya tuh di mana gitu loh. Nilai berapa. Nah, kemudian ada data laba, profit on jadi laba pada kendaraan yang terjual di bulan lalu oleh Applewood Auto Group. Nah, di laba ini datanya kayak gini nih, dapatnya seret gitu, mentah, data mentah. Nah, kalau kayak gini kan, lalu gimana caranya kita mau nganalisis? Kan nggak bisa ya. Jadi harus cek, harus buat distribusi frekuensi. Nah, caranya gimana gitu loh? Caranya di sini kita cek dulu mana nilai minimum dan maksimum. Kalau pakai Excel gampang ya, tinggal di sort
minimum to maksimum gitu ya. Kita dapat nilai minimum dan dapat nilai maksimum. Dan kemudian apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan itu apa? Untuk membuat distribusi frekuensi. Nah, sebelum itu kita bahas dulu mengenai masalah membuat kelas ya. Itu ada berbagai macam rumus ya. Saya mengacu ke rumus yang ada di buku e-book. Di rumus ini pun beda lagi, dia pakai rumusnya Sturgis namanya. Dia pakainya 1 plus 0,33 log n kalau menentukan berapa jumlah kelas ya. Nah, kalau dia menentukan 1 plus ya 0, saya cek dulu ya. 1 plus 3,322 log n. Nah, nanti dibulatkan jadi berapa. Kalau di sini 2 pangkat K itu berapa. Jadi nggak ada yang masalah sih. Dan bahkan ada buku yang menyebutkan, referensi yang menyebutkan bahwa pengelompokan kelas itu semacam kayak seni gitu. Bagaimana kita meringkas data mentah menjadi data yang berkelompok. Yang penting apa? Kelas itu harus mencakup semua data mentah yang kita mau data observasi atau data mentah yang mau kita kelompokkan. Nah, jadi itu apa? Nah, kemudian caranya gimana sih menentukan tahap pertama? Nah, misalkan data yang pertama. Oke, sebentar saya buat screen-nya. Oke, kita mulai ya. Jadi, kalau kita mau membuat ini, kita harus lihat datanya kan jumlahnya 180 jumlah n. Ya. Nah, kita menentukan kelas ya. Kelas itu nanti kelompoknya itu berapa kelas gitu loh. Nah, itu adalah dengan 2 pangkat K. Atau gini ya. K. Nah, sekarang kita pakai perkiraan, estimasi. Misalkan 2 pangkat 5. Itu berapa? 32. Wah, jauh banget. Padahal kita butuh dapat 180. 2 pangkat 6, 64. Wah, kurang canggih. 128. Kalau ini kelasnya 6, dia 128. Padahal datanya 180, berarti kan kurang. Maka dari itu, berarti coba kita K di atasnya. Oke, sama dengan 2 pangkat 7. 7. Oh, wait. Ini 7, sorry. Kalau 2 pangkat 8 ini berarti 256. Nah, berarti berapa K yang kita pilih? Kalau kita milih K yang 7, dia akan kurang. Nanti ada data yang nggak masuk. Cuma 128 data. Karena data kita 180, maka kita milih yang 2 pangkat 8. Berapa 2 pangkat 8 gitu ya? Sama dengan 256. Jadi artinya nanti akan memadai 180 data. Oke. Yang kedua, langkah yang kedua, tentukan interval kelas. Ya, interval kelas itu adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi K. Maksimumnya berapa? Maksimumnya 3292 dikurangi minimum 294 ya, dibagi sama 8 K ya, K-nya 8 gini, jadi 374,75 ya, dibuat buat interval jarak antara nilai batas bawah dan batas atas. Nah, sebenarnya yang tadi saya sampaikan, banyak yang berpendapat bahwa nggak harus strict pada ini, bisa jadi boleh menggunakan angka pembulatan yang nanti hasilnya bisa menunjukkan hal yang baik. Kalau di contoh yang di sini, dia value-nya dibulatkan menjadi 400 agar skornya tuh bagus gitu loh. Nah, Bu, kalau gimana saya mau bikin 375?
Nggak masalah gitu. Nggak masalah. Kok bisa dibulatkannya ke atas agar semua masuk gitu. Nah, ini kalau contohnya dibuat 400. Ya, jadi sebenarnya kayak buat nyari angka yang baik, yang mengelompok gitu. Oke, poin yang ketiga, kita harus set the individual class limit. Set the individual class limit itu artinya tetapkan batasan tiap kelas. Nah, maksudnya adalah batas bawahnya itu berapa. Maksudnya kayak gini. Kan tadi datanya kan 294 ya, yang terendah ya. 294. Oke. Nah, jadi di sini dibuat tadi ya, kelompoknya tuh gini. Nah, kalau di sini tuh up to. Jadi up to tuh sebenarnya kalau kita bikinnya kayak gini. Jadi dibuat 294 tuh dibuat tarik ke mundur ya. Kalau kamu mau bikin 250 ya nggak masalah. Jadi itu tadi loh, dia mengatakan bahwa distribusi frekuensi itu lebih ke seni daripada matematis gitu. Karena pengen menampilkannya tuh yang kayak gimana. Tapi memang harus memenuhi kaidah yang berlaku. Kaidahnya tuh adalah data itu masuk di sana. Tidak ada data raw data tadi yang tidak masuk ke dalam kelompok. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita buatnya sekarang contohnya kayak di e-book tuh 200 sampai 600, 600 sampai 1000, 1000 sampai 1400. Nah, ini ketika nanti ada angka 600, ini bingung kan mau di kategori ini atau yang bawah. Nah, maka dari itu kalau di sini kan up to ya, up to tuh maksudnya sampai 600 ya, tapi nggak 600. Nah, kalau saya sih lebih prefer ke 599. Datanya ini karena nggak discontinue ya, di sini datanya. Kalau discontinue gimana? Discontinue itu yang koma-koma ya dibuat koma. Misalkan. Di sini 600. Ya, tapi kalau nggak ada, buat kayak gini. Jadi, statistik ini tergantung sama raw data yang ada tuh kayak gimana. Ya. Sorry kok 39. Kalau saya prefer kayak gini. Soalnya kita nggak pakai up to, tapi sampai. Oke. Nah, terus habis itu ya, poin ketiga udah, poin keempat ya. Masukkan setiap observasi ke dalam kelas dan tentukan jumlah observasi di setiap kelas ya. Ditentukan. Nah, masukkan satu-satu pakai ini. Ya. Bu, ini gimana caranya kayak gini? Lah, kalau kamu pakai datanya data di Excel ya gampang, di-sort dulu dari yang kecil ke atas ya, kan jelas cut off-nya berapa di blok, ini berapa data, kan gitu bisa. Jangan dibuat pusing, kita sekarang udah tahu teknologi. Ya, baru kita nanti datanya kayak gini. Oke, ini adalah jumlah dari yang kamu hitung manual ini tadi. Nah, kemudian, kalau sudah dapat frekuensi, kita menghitung frekuensi relatif, yaitu proporsi per ini dibagi total. Ya, dapatnya proporsi di sini. Paham ya? Nah, terus Anda diminta buat apa tadi? Nah, sama diminta buat bagannya kan? Coba kita lihat bagannya di buku, berarti belum saya munculkan. Di buku pun ternyata belum ada, jadi bagannya sebenarnya dari hal ini. Ya, nah bedanya apa Bu? Ini loh. Ya, saya gede dulu. Nah, bedanya kalau tadi di kolom yang X, sumbu X itu adalah data kualitatif, sekarang data kuantitatif. Dari mana gitu lah. Ya dari ini. Yang bawah ini 200 per ini. Pakai apa namanya range gitu ya. Jadi pakai apa bar juga bisa. Batang sebenarnya sama poligon namanya. Ya. Pakai data. Nah, pakai apa namanya data tren gitu bisa nggak Bu? Bisa, nanti pakai line, pakai garis. Tapi harus pakai nilai tengah. Nilai tengah tuh antara 200 plus 599 dibagi 2. Nah, itu namanya nilai tengah. Saya rasa udah ada ya waktu kalian ngambil statistik awal dulu. Oke. Udah.
Oke, kemudian soal. Oke, dari contoh self-review 2 strip 3, jadi Barry Bonds sebentar ya, of the San Francisco Giants established a new single season Major League Baseball home run record by hitting 73 home runs during the listed below is the sorted distance of each of 73 home runs. Jadi dia ada data yang sudah saya input di Excel ya, manual inputnya satu-satu. Jadi dia ini Barry Bonds gitu ya, dia tuh punya kayak dia bikin perlombaan baseball. Nah, kalau home run tuh kayak ya permainannya di baseball lah gitu ya. Uh, uh, Metode permainannya gitu, saya nggak begitu paham metode permainan home run, bisa Anda googling di Google ada. Nah, ini diurutkan dari masing-masing 73 home run. Jadi ada 73 home run. Nah, coba dari data ini diminta, yang pertama diminta show that 7 classes would be used to create a frequency distribution using the 2K rule. Coba kita cek ya. Oke, saya tadi ngecek satu-satu. Ternyata kelebihan satu kolom. Oke, pas ya 73. Kita diminta coba dengan 2 pangkat 7. Oke. Show that 7 classes would be used. Jadi dia memang mau pakai 7 classes. Oke. Oke, kalau 2 pangkat 7 kan memang banyak ya. Sebenarnya 2 pangkat 6 nah, memang kurang sih. Jadi memang 2 pangkat 7 ya. Jadi kelasnya K-nya diketahui. Ya, jadi udah ada di sini tapi sebenarnya bisa kita cari dengan ini. Terus kemudian interval sebenarnya kan bisa kita cari kelas dia terkecilnya berapa dan terbesarnya berapa ya. Nah, kita urutin aja caranya. Ini kita sort. Very sort. Sebentar ya. Ya, sort. Smallest to largest. Nah, biar kirinya nggak kehapus. Nah, biar nggak kehapus. Jadi terkecilnya 320, terbesarnya 488. Oke, berarti cara menghitung interval adalah sama dengan terbesar dikurangi terkecil dibagi sama dengan dibagi K. Koma nggak ya? Nggak sih kayaknya. Nah, 24. Nah, tapi di sini udah ditentukan. Show that the class interval of 30 would summarize the data in 7 classes. Jadi dia udah nentuin 30. Gimana ya, nggak apa-apa, kita ngikutin permintaan gitu, semacam kayak kita kerja, kita mau nampilin data yang kayak gimana gitu ya. Nah, tapi kalau itu tadi saya ajarin ketika kamu harus membuat sendiri ya. 30 and then construct frekuensi and relative frekuensi, jadi ada 2 ya. Construct, jadi bikin tabel frekuensi dan tabel frekuensi relatif ya. Untuk data 7 kelas dengan interval 30, start the first class with a lower limit of 300. Jadi kamu diminta bikin kelas yang startnya 300. Oke. Kelas ya, berarti 300 299 30 ya, 329 kan 30 dan 300 jadi hitung jadi pas 30. 330 ke 359, 360 ke 389, 390 ke 419, 420 ke 449, 450 ke 479, 480 ke 109. Sudah berapa kelas kah?
Nah, makanya Anda dituntut di Excel-nya ya digunakan maksimal. Nah, ada. Nah, 400. Nah, jadi ini masuk di sini. Nah, terus caranya gimana nyortirnya? Nah, kelas 1 300 ke 329 tinggal aja. Sampai 329 tuh kita warnain kuning. Ya kan? 329 sampai 330 ke 359. 359 warnai hijau ya. 359 berarti ke 389. 389. Ya. 389 ke 419. 419. Itu aja jumlahinnya. 419 sampai 429 ya. 419 tambah 30. 449 ya. Saya tak cek. 449. 449. Ini yang terakhir ini. Oke. Nah, gimana caranya? Ini 3. Langsung aja boleh. 3 ya. Ini tak tulis F ya. Nah, ini tuh sampai di sini. Ada berapa row? Nah, ini ada 22. Dapat dari mana ini? Kelihatan. 22. Terus yang ini berapa? Sini sampai sini. 27. Yang ungu 27. Ya, sampai ini atasnya ungu ini. 17 ya, 17 kalian 22 atasnya. Sisa. Loh. Sebentar. Ini 2, ini 2. Ini 17, Y. 390. Ini 27. Bentar ya. Kenapa kita jadi berkurang? Bentar, 420 sampai 499. Benar. 450. Oh. 450 ini 1 tok. Ini 3. Masuknya kolom yang berbeda. I see. Nah, total frekuensinya kita cek apakah 73. Betul ya? Nah, kita cek. Gini ya. Nah, berarti kita lihat frekuensi relatif sama dengan ini dibagi dengan total. Nah, agar kita nggak satu-satu, ini kita kunci pakai dolar. Semoga nggak berubah ya, coba kita cek. Kita tarik. Nah, kita sama, harusnya hasilnya 1. Oke, ini frekuensi relatif, sudah. And then kita diminta apa ya? Sampai poin C kita udah selesai, yang D how many home runs travel a distance 360 sampai 390. Jadi berarti ada 17 jawabannya di sini ya, yang ditanyakan kolomnya. Berapa prosentase home run 360 sampai ini? Prosentasenya 23,28%. 390 or more. Jadi ini ke atas ya. Nah, caranya melihat prosentase ini ke atas sebenarnya kita bisa menambahkan namanya frekuensi kumulatif ya, FK. Kumulatif itu dijumlahin. Jadi ini sama dengan gini aja. Wait, ini sama dengan ini. Sama dengan
Ini plus bawahnya. Gitu terus. Sampai bawahnya 73. Oh, benar-benar. Oh, gini, ini sama dengan ini. Kumulatif tuh jadi total sampai di situ tuh berapa gitu loh. Nah, sampai di sini 73. Jadi kalau ditanya berapakah 390 ke atas ya. Jadi kalau ini ke atas sebenarnya kelihatannya dari 73 kurangi jadi dari 48 ke 73 ya berarti ya. Atau gini aja. Nah, ini namanya frekuensi kumulatif kurang dari. Cara bacanya gimana? Ya, ini kurang dari. Jumlah kumulatif kurang dari 329 adalah dua feet gitu ya. Satuannya feet. Yang kurang dari 359 batas atasnya ini adalah 4. Nah, kalau frekuensi kumulatif yang lebih dari, ya kebalikan ini masih ingat ya yang pernah diajarkan itu. Ya, caranya gimana? Berarti kalau yang lebih dari 300, ya bacanya gitu, lebih dari 300 berapa? Ya ada total 73. Nah, yang kurang dari yang lebih dari 330 berarti kan ininya. Oke. Di dolar dikunci dulu biar enggak ganti-ganti. Nah, kayak gini. Nah, kalau ditanyakan pertanyaannya tadi lebih dari 390 ya. Ini sama dengan ini dibagi total 71,23%. Jadi kalau mau nyari ya ditambahin sih bisa. Kalau mau juga harus dibuat frekuensi kumulatif ya. Paham ya? Jadi frekuensi relatif itu proporsi langsung per kelas. Kalau frekuensi kumulatif kurang dari kelas atas, lebih dari kelas bawah ini. Oke. Nah, terus selanjutnya terakhir kita diminta menyajikan histogram atau poligon. Oke. Nah, terakhir kita menyajikan frekuensi dengan histogram atau poligon. Sebenarnya histogram ini sama kayak bar chart ya, sama batang. Bedanya sih ini karena pakai datanya kuantitatif, jadi ini kayak gini. Ya. Nah, kan beda ya kalau tadi terpisah-pisah ya, bukan satu kesatuan. Kalau ini berlanjut soalnya. Kayak gini. Nah, kalau poligon bedanya apa? Sebenarnya sama, cuma bedanya nanti titiknya tuh ngambil titik tengah. Karena nggak bisa kalau bikin titik kayak gini. Ya, diambil titik tengah dapat garisnya. Jadi harus bikin namanya titik tengah dulu. Ya. Titik tengah. Sama dengan 329 plus 300. Atau titik tengahnya itu gini. 330 plus 300 ya. Dibagi 2 middle-nya. Oke. Seterusnya. Saya buat kerjakan dulu. Oke, ini udah saya hitung titik tengahnya ya. Oke, terus sekarang kita coba buat histogram. Caranya gimana? Histogram. Ya. Caranya kita blok dulu. Kalau mau bikin yang frekuensi ini, distribusi frekuensi, maka di blok, kemudian insert ya. Kita mau bikin apa nih? Bar chart. Ini juga ada histogram. Harusnya sih histogram. Oke, kalau modelnya bar itu memang terpisah gitu. Nah, kayak gini misalkan, dan berbagai jenisnya. Ya, tinggal di blok aja. Udah ya.
Kalau pie chart gimana? Kalau pie chart kita ngelompokinnya pakai yang frekuensi. Coba ya, ini saya hide coba ini. Kayak gini. Tinggal di blok. Gampang ya kalau kita pakai Excel. Jadi gunakan Excel kalian. Sudah. Oke. Ini histogram, gampang buat sendiri. Nah, mungkin kalau biar angkanya jadinya mepet tuh 600-nya jadi 1. Oke. Nah, kayak gini lebih bisa nyambung maksud saya. Tapi itu memang untuk sisi display memang benar ya. Tapi kalau dari sisi tadi lo memasukkan kelompok ya. Boleh aja sih namanya up to sih, memang up to. Jadi up to 600, tapi 600-nya nggak ikut di kelompok pertama. Nah, kalau sekarang kita buat yang garis ya, namanya poligon. Coba kita buat poligon. Nah, kalau bikin kayak gini, titik tengahnya kan di X kan, sumbu X, makanya harusnya dia di sebelah kiri gitu loh. Jadi kita copy aja di sebelah kanan untuk membuatnya. Coba ya. Y. Bentar. Mengapa bikinnya kayak gini? Bentar ya. Ini ya, saya udah berhasil. Ternyata saya coba-coba kalau kita pakai kurva itu tuh nggak tepat. Jadi ini terus kemudian nah scatter atau line. Nah, kayak gini. Jadi deh. Selesai. Selanjutnya soalnya kumulatif. Kalau kumulatif itu jumlah tadi ya udah tahu ya kumulatif. Kalau tinggal dibagi kalau ada relatif itu. Nah, ini silakan dikerjakan. Nomor 30. Ini saya print screen. Ini juga pakai Excel aja ngerjainnya. Ya, pakai Excel. Tapi reportnya jadi pakai Excel. Jawabnya di Excel aja deh. Nanti di save as-nya 97/2003 ya. Oke, 13 individu. Jadi yang pertama, jadi ini ada data give the weekly amount spent. Jadi pengeluaran untuk grocery, untuk daily needs-nya itu ada 45 rumah tangga. Ya, kamu tulis di Excel, silahkan tulis sendiri-sendiri, ini nggak banyak ya, dikit angkanya juga. Berapa kelas, pakai metode tadi, berapa interval, what would you recommend as the lower limit ya, kamu lower limitnya berapa, bikin data frekuensi distribusi, bikinnya, ingat ya, tak tambahin, dari frekuensi relatif, ya, frekuensi kurang dari, frekuensi lebih dari. Oke, jadi ingat ya, tabelnya kayak tadi. Nah, jangan lupa saya minta Anda membuat bar chart sama pie chart ya. Jadi ini lengkap kayak tadi yang saya contohkan, baik bar chart dan pie chart. Nah, yang ini Anda diminta organize data, bikin frekuensi sama kayak tadi, tapi Anda diminta bikin histogram. Ya, silahkan dibuat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Silahkan kalau ada pertanyaan, Anda bisa please tanyanya di grup ya, atau di forum. Jadi biar saya nggak balik satu-satu. Nanti ada satu anak nanya ini, satu tanya ini gitu ya. Kalau ini tolong di-share di grup aja. Ya, silahkan dikerjakan. Hari ini berarti tadi agendanya kita habis bahas tugas dan bahas ini. Itu sekian dari saya. Kita nanti deadline-nya itu berarti sama kayak kemarin ya, Selasa jam 9 malam. Banyak yang nggak diklik submit, makanya nggak submitted draft. Nah, itu kalau saya download nggak download, itu harus download satu-satu. Jadi tolong ya, tolong diklik submit. Ya, silahkan dikerjakan dengan baik. Pakai experience yourself gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.